Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Khairul Roziki, NPM 719212892. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang struktur organisasi dan sifat lingkungan. Saya sendiri dari kelompok 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan itu ada beberapa subbab, yaitu tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, latar belakang. Setiap organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan tempatnya beroperasi. Oleh karena itu, lingkungan selalu berubah. Maka organisasi yang survive adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan juga sebaliknya, organisasi yang hancur jika tidak berkembangan atau perubahan lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor penentu dari struktur organisasi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jaringan komunikasi organisasi. Yang ketiga, apa saja jenis lingkungan organisasi. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh lingkungan organisasi. Selanjutnya yaitu tentang tujuan. Untuk mengetahui apa saja faktor penentu struktur organisasi, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan jaringan komunikasi organisasi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apa saja jenis lingkungan organisasi. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan organisasi. Selanjutnya yaitu tentang manfaat. Sebagai bahan acuan bagi pembaca lainnya dengan topik yang sama, yaitu terkait dengan struktur organisasi dan sifat lingkungan. Sebagai referensi ilmu baru bagi penulis terkait dengan topik struktur organisasi dan sifat lingkungan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagaimanapun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerja antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya, dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi yang dibatasi. Selanjutnya yaitu tentang ragam struktur organisasi. Di sini ada 4 struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur sederhana, yang kedua struktur organisasi fungsional atau Winslow-Taylor, yang ketiga yaitu struktur organisasi definisi atau divisional structure, dan yang keempat yaitu struktur matrix. Selanjutnya yaitu tentang sifat lingkungan. Lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi, serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Menurut Krisnandi, Effendi, dan Sugiono tahun 2019 tentang pengertian organisasi. Metode. Di sini ada 2 metode. Yang pertama yaitu pembahasan dalam lingkungan. Ini menggunakan metode kualitatif, di mana penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta yang dianalisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Namun pada saat yang saya presentasikan hari ini yaitu metode kualitatif. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam makalah ini lebih banyak menggunakan jenis data kualitatif.
di mana hasil pembahasan yang dituangkan dalam makalah ini berasal dari data-data dan kajian yang didapat dari beberapa sumber referensi, diantaranya melalui jurnal dan juga buku. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. 1. Faktor penentu struktur organisasi. Di sini ada 4, yaitu yang pertama strategi organisasi, yang kedua skala organisasi, dan yang ketiga teknologi, yang keempat lingkungan. Yang kedua yaitu jaringan komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu model rantai atau chain, yang kedua model roda wheel, dan yang ketiga model lingkungan circle atau circle, yang keempat model huruf Y, yang kelima yaitu model saluran bebas atau L-channel. Langsung saja ke pembahasan. Yang ketiga yaitu jenis lingkungan organisasi. Ada 2 lingkungan organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan tindakan langsung, yang kedua lingkungan eksternal organisasi, yang diantaranya yaitu meliputi 1. Pelanggan, pemasok, pemerintah, kelompok khusus, lembaga konsumen media, sertifikat pekerja, lembaga keuangan, dan pesaing. Yang ketiga yaitu lingkungan organisasi, lingkungan internal organisasi, yaitu meliputi karyawan dan pemegang saham dan juga dewan direksi. Yang keempat yaitu lingkungan tindakan tidak langsung. 1. Variabel sosial budaya, 2. Variabel ekonomi, yang ketiga variabel hukum politik, dan yang keempat variabel teknologi. Yang kelima yaitu lingkungan organisasi dimensi internasional, yang keenam yaitu lingkungan alam. Pengaruh lingkungan organisasi. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor-faktor utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas hubungan wewenang. Oleh karena itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar memudahkan komunikasi di antara para pegawai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan atau ada materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan kepada saya atau bisa di kolom komentar di bawah video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.